Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di acara ngopi ya, walaupun dalam kondisi hampir tutup nih kedai kopi kita. Ya, ini hari ini kita kedatangan tamu ya, atau apa namanya ya, yang kemarin disebut dengan mania kopi ya, Pak Deden. Jadi hari ini saya sendirian nih, jadi para peracik kopinya masih beristirahat, mungkin kelelahan ya, mencari kopi kemana-mana. Jadi Ibu Rina, kemudian Bu Ana, mudah-mudahan beliau masih bisa memantau ya, walaupun tidak bisa hadir di acara ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan ngobrol ya, ngobrol pintar. Ngobrol pintar dengan Pak Deden ini ya. Jadi kebetulan Pak Deden ini alumni juga ya, alumni pendidikan khusus. Mungkin Pak Ibu sudah pada kenal ya. Ini Pak Kabid ya. Kita lihat walaupun sudah kenal, kita coba lihat siapa beliau itu ya. Sebetulnya sekedar mengingatkan saja, ini Pak Deden Saiful Hidayat ya. Deden tempat tanggal lahir di Sukabumi tahun 70, masih muda ya. Kalau saya sudah muda Pak Deden. Sudah lewat mudanya ya. Ini ada alamat emailnya. Kemudian beliau jabatannya Kepala Bidang PKLK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Di S1-nya PLB Bandung. Tahun berapa Pak Deden itu? Dulu 96. Masih 96, wah, masih adik jauh ya, adik jauh dari saya. Ya, pengalaman kerja ya dari mulai guru SLB, kemudian sampai sekarang berkelana ya Pak Deden ya. Kasih, kemudian sampai kurikulum kasih bidang PSMA, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6, bidang PSMK, SMK juga ya, sempat berkelana ke situ ya, Kepala Bidang. Nah, sekarang Kepala Bidang PKLK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Itu sekilas info ya, mungkin sudah pada kenal. Nah, jadi ini kebetulan Pak Deden, jadi hari ini saya ditinggalkan teman-teman ya sendirian. Tapi tidak boleh lah ya, dalam keadaan pandemi atau apapun, kreativitas nggak boleh berhenti ya. Ada kewajiban kita untuk terus berpikir tentang dunia kita, pendidikan. Terutama yang menggelitik saya itu adalah sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa itu sudah punya sejarah panjang ya Pak Deden. Nah, ada Bandung lah, awal sejarah itu ada, semuanya ada di Bandung ya, mulainya itu. Ya, itu. Dan itu terkait dengan carut marutnya sekarang itu, kondisi itu karena memang kita kehilangan, terjadi miskonsepsi gitu. Jadi keluar dari keilmuan gitu, karena yang memahami tentang pendidikan khusus itu pada pensiun kan. Jadi ini tugas kita lah, generasi muda, meneruskannya. Nah, ini mudah-mudahan ini pemantik ya, saya memancing untuk yang sudah hadir di sini. Ada Pak Agus ya, selamat pagi Pak Agus. Ada siapa itu, Ibu Susan, kemudian ada Ibu Mulyawati ya. Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Jadi isunya begitu ya, hot kopinya ya. Kopi panasnya itu. SLB itu apa sih sebetulnya yang luar biasa di sekolah luar biasa itu? Ini akan terkait dengan pendidikan khusus sebagai ilmu dan sebagai praktek ya. Praktek pendidikan khusus itu terbentang dari yang segregatif ke integratif ya. Dari mulai tempat perawatan, kemudian ada homeschooling. Kita itu dari dulu udah sejarah kita homeschooling dari kita. Kemudian sekolah khusus. Nah, sekolah khusus itu spesial school itu SLB gitu. Kemudian berkembang dari kelas khusus. Pak Kabid ayam waktu. Ya, paruh waktu, kemudian
Sampai yang ada sekitar 10 pilihan gitu ya. Yang itu semuanya hanya 3 pilihan yang di luar sekolah umum gitu. Kebanyakan di sekolah umum ya. Cuma memang kita tidak pernah mempraktekannya. Prakteknya itu baru untuk tunanetra dulu ya, untuk tunanetra. Pernah terpadu itu ya, SLB terpadu. Nah, bahkan di Malaysia itu ada SLB di dalam lingkungan sekolah gitu, namanya integrasi sosial gitu. Nah, ini menyegarkan kembali pemikiran kita. Sebetulnya wilayah praktek penyelenggara pendidikan khusus itu sangat luas ya, dari mulai yang segregatif ke integratif. Cuma kita memang tidak pernah melaksanakan itu sehingga tidak terbiasa gitu. Nah, sekarang saya ingin tahu dengan perkembangan hari ini gitu. Kita nanti yang ke depan itu sejarah itu tidak boleh dilupakan gitu, tapi kita belajar dari sejarah untuk melihat ke depan. Nah, yang kebetulan Pak Deden ini menggawangi ya di Jawa Barat ini bagaimana ini SLB di Jawa Barat dan program-program apa yang inovasi-inovasi apa yang sedang dikembangkan untuk mengembangkan SLB ya sebagai praktek penyelenggaraan pendidikan khusus yang realitasnya memang seperti itu ya. Yang saya kenal ada kebijakan SLB juara. Nah, mungkin Pak Deden bisa membedah itu dan kebijakan-kebijakan ke depan sehingga ada titik temu antara birokrasi dengan akademisi itu tidak terlalu jauh ya. Dan nanti ada praktisi juga yang melaksanakan juga saling sinergi gitu ya, karena ini dunia kita ya, siapa lagi kalau tidak kita yang memikirkan. Nah, ini saya melihat ada kesenjangan gitu antar 3 ini komponen ini, seperti yang berkaitan dengan guru kemarin ya, pertemuan kemarin. Ya, karena peraciknya tidak ada ya, saya memborong sebagai peracik ya, sekaligus pemantik ya. Mudah-mudahan ini memicu apa yang bisa disampaikan. Untuk itu saya persilahkan kepada Deden untuk menyampaikan tadi. Mudah-mudahan sedikit pantikan Pak Deden kan bisa meledak. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Ini kita pakai masker aja ya Pak ya. Mau buka maskernya itu jelas. Ya. Kehormatan bagi saya sebagai alumni juga dari jurusan pendidikan luar biasa bisa hadir di sini. Pak Yus, terima kasih. Teman-teman semua yang hadir juga assalamualaikum. Mudah-mudahan semua sehat ya Pak. Dalam kondisi sekarang yang memang teman-teman yang hadir juga bisa dalam keadaan sehat. Ini buktinya nih, tadi kata Pak Yus, teman-teman yang di sini biasanya tidak ada istirahat. Ya. Pak Yus, memang ini sebagai senior saya juga, ya, kita sering diskusi kaitan dengan pendidikan khususnya SLB. Ya. Bang, kalau bicara pengalaman, saya berangkat dari guru ya, sekolah, sebagai jabatan eselon 4 saya lewati, terus saya megang juga kepala cabang, jadi kita lihat perkembangan di tingkat teknis seperti apa, kan pernah juga dibelajarkan dan situlah ilmu yang luar biasa. Akbar. Maka ada beberapa hal yang memang orang mata kudu tampil banget bukan ya antara kebijakan di akademisi dengan praktisi serta birokrasi. Saya pikir itu yang harus sinergi gitu ya. Kaitan dengan kebijakan birokrasi, sebetulnya di Jawa Barat itu kan kita punya Perda nomor 5 2017. Di dalam Perda nomor 5 2017 itu kami punya 4 tugas ya, tugas yang saya pikir sama tanu dibuka teh eta Mas. Bisa kita diskusikan dengan Bapak dan teman-teman semua yang ada di perguruan tinggi ya. Pertama adalah meningkatkan akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata dan terjangkau. Saya pikir ini poin penting, Pak. Poin penting di dalam kita memberikan pelayanan terbaik bagi anak-anak kita yang istimewa, kita sebutnya istimewa, bagi anak kita yang berkebutuhan khusus. Karena akses ini sangat penting
ketika anak-anak kita ini mau ke depan seperti apa gitu ya, makanya melalui jalur pendidikan. Oleh karena itu, buat guru tolong ikutin yogianya ya. semua komponen masyarakat Kita bagi-bagi. mendukung pada proses akses ini gitu ya. Namun demikian Pak Ayus, ini perlu kita sinkronkan. Data di kita sangat luar biasa. Sampai di 2021 ini, anak-anak kita yang belajar di SLB, tercatat sekitar 24.800 sekian. Dari 388 sekolah. Dan 388 sekolah ini, 48-nya sekolah negeri. Itu pun asalnya hanya 43 negeri itu. Pada saat di kepemimpinan saya memberikan inovasi, ada beberapa sekolah swasta yang dialih statuskan menjadi negeri. Ada 5 tahun ini itu. Dan itu semua berubah menjadi 48. Artinya bahwa partisipasi masyarakat masih sangat luar biasa besar dalam rangka meningkatkan akses ini. Nah, kehadiran pemerintah dalam hal ini masih ya sekitar 16% lah gitu ya untuk memberikan pelayanan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Walaupun sebetulnya bagi teman-teman di swasta pun tetap itu kita terlibat di dalam melakukan proses bantuan. Nah, kalau bicara tadi kaitan dengan akademisi kan ada teori kurva normal dan tidak normal ya Pak. Kita bicara dengan inteligensi 2,5% ke kiri, 2,5% ke kanan, itu mungkin data yang mesti kita lihat. Dan sebetulnya kalau menggunakan data itu, maka sebetulnya anak-anak kita itu banyak yang belum bersekolah gitu Pak. Nah, banyak yang belum bersekolah itu banyak persoalan. Apakah karena memang tidak paham atau mungkin mereka orang tuanya yang memang belum sadar untuk menyekolahkan gitu ya. Padahal fasilitas sekolah kita sudah sediakan. Tugas kami di birokrasi sebetulnya bagaimana memfasilitasi itu. Mau di sekolah luar biasa kita siapkan, mau di sekolah umum ya kita fasilitasi juga. Nah, saya pikir tugas kami seperti itu, bagaimana memfasilitasi agar anak-anak kita bisa bersekolah. Itu dari sisi aspek saja, dari sisi akses. Jadi ketika kita bicara akses sebetulnya, saya sih bukan senang anak-anak kita banyak berkebutuhan khusus, tapi justru kita prihatin kenapa? Karena anak-anak kita belum bersekolah, itu pertanyaan. Oleh karena itu, program kami yang paling segera kita lakukan adalah memperbanyak institusi pelayanan pendidikan. Salah satunya kita memperbanyak sekolah-sekolah negeri, Pak. Sekolah-sekolah yang memang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah gitu ya. Kalau masyarakat itu sudah banyak lah mereka berpartisipasi. Tahun ini kami rencana di 2022 misalnya kita mendirikan rencana 5 sekolah negeri. Yang pertama yang sedang kita proses izinnya adalah SLB Negeri Cihurubeti Ciamis. Itu ada pemberian tanah dari seorang keluarga masyarakat yang memberikan tanah ke kita sekitar 10.000 lebih. Itu kita akan dirikan di sana. Kemudian di SLB Negeri Bungur Sari Tasikmalaya itu juga kita sudah punya tanah. Dan satu lagi di SLB Negeri Cimerak. Soalnya saya lihat ada Pak Akbar di sini sebagai PHP-nya. Nah, ini juga karena tadi Pak berbagai persoalan akses ini karena salah satunya ketersediaan lembaganya masih sedikit. Dua lagi yang sedang mudah-mudahan proses di bulan-bulan depan itu di Majalaya dan Majalengka. Itu ada 5 sekolah itu yang di tahun ini kita akan buat. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu dari sisi peningkatan akses ini anak-anak yang belum bersekolah kalau kita rentang 2,5%, ya jangan jauh-jauh lah 1% saja misalnya dari jumlah usia sekolah. Kita sekolah di Jawa kan ada 6 juta Pak. Ya. Kalau sekitar 6 juta 1% berarti kan 60 ribuan ya yang mesti ada di sekolah luar biasa atau di sekolah umum. Ternyata di kita masih ada di angka 24.000. Ini juga saya sering dorong teman-teman di sekolah untuk terus bersosialisasi, terus mengadakan advokasi kepada masyarakat agar anak-anak itu tetap bisa belajar. Hak pendidikan itu yang utama, gitu ya. Selain yang kesehatan.
Ya, ini memang terkait dengan sejarah panjang ya tadi Ya. intinya. Jadi awal berdirinya SLB itu kan bukan dari pemerintah ya, Ya. dari masyarakat gitu ya. Kita tahulah sejarah Bandung itu para pelopornya kan dari alumni SKPLB ya yang bersebar kemana-mana. Rintis SLB di kadang-kadang dari mulai dari garasi kan dan sampai ke perumahan-perumahan pribadi kan. Nah itu sejarah panjang itu baru pemerintah tahun sekiannya ada perhatian mungkin terlupakan atau dilupakan gitu ya. Tapi sekarang kan mulai ini ya, mulai diperhatikan. Ini persoalan di tadi selain kurva norma itu juga ada piramida terbalik tadi ya. Jadi kita memang punya sejarah baru sampai ke sekolah khusus kan. Belum untuk tunanetra sudah pernah ada ya tentang sekolah terpadu itu ya. Ya di sekolah integrasi. Padahal pilihan-pilihannya banyak, ada kelas khusus, paruh waktu kan sampai bahkan perkembangan berikutnya semua itu konsepnya itu semuanya di sekolah umum gitu. Ya, nanti ada spesial universal design, ada yang spesial design di situ. Nah, itulah yang mendekati ke inklusi kan. Walaupun inklusi masih jauh ya. Filosofinya beda ya. Itu yang integrasi itu sebetulnya puncaknya. Puncak dari pendidikan khusus konsep kita di situ. Dulu ada GPK kan untuk tunanetra itu. Jadi persoalan ini tidak mungkin dipecahkan karena wilayah geografis itu kan sangat luasnya. Tidak mungkin mendirikan SLB di setiap pelosok kan. Makanya solusinya dulu ada ya dalam dari keilmuan itu ya kelas khusus. Jadi semua sekolah itu ya menerima kan gitu. Apakah dengan kelas khusus atau paruh waktu atau seperti apa gitu. Bahkan ada kebijakan setiap kecamatan satu SLB kan. Ya sekolah terpadu. Bukan sekolah inklusi beda lagi. Itu konsep kita sekolah terpadu itu center setiap kecamatan itu satu untuk mewadahi gitu akses tadi membuka akses wilayah itu. Jadi sebetulnya kalau kita konsisten dengan konsep pendidikan khusus itu kita punya sampai titik kecamatan gitu. Itu. Dan inovasi-inovasi Pak Deden tadi memang itu mendorong dari pemerintah ya dari sisi itu karena memang pendidikan itu tanggung jawab orang tua sebetulnya diamanatkan ke pemerintah kan. Pemerintah lah yang sekarang harus bertanggung jawab karena kita membayar pajak kemudian mengamanatkan ada pemerintahan kan. Nah, jadi yang harus kita pahami bersama karena kita berada dalam sisi keilmuan dan dunia kitalah yang harus membuat istilahnya menjawab apa yang luar biasa dari sekolah luar biasa, apa yang khusus dari sekolah khusus. Nah, orientasinya kan mutu semuanya kan mutu. Nah, bagaimana kaitannya dengan SLB juara ini? Apakah ada kaitannya itu? Pak. Saya tambahkan dulu. Tadi berangkat dari konsep tadi sebetulnya kami mulai berinovasi lagi, Pak. Inovasi. Karena terus terang, kalau kita hanya mengandalkan SLB yang ada sekarang, maaf saja misalnya SLB negeri KBB yang pernah datang ke sini kan Pak, ada ya. Itu dari jalan raya itu jauh sekali. Anak-anak itu perlu transport yang luar biasa. Padahal tadi bahwa anak-anak yang berkebutuhan itu belum tentu semuanya dari keluarga yang mapan gitu ya. Nah, kita berinovasi, kita mengembangkan tadi yang disebut dengan kelas khusus misalnya di sekolah-sekolah umum. Nah, yang terbaru kita membuat sebuah konsep yang disebut unit layanan disabilitas, di mana menurut undang-undang disabilitas kan di situ wajib ada unit layanan disabilitas, unit layanan untuk disnaker dan sebagainya. Nah, contoh yang sudah real itu ada beberapa sekolah negeri yang sudah membuka unit layanan disabilitas. Tadinya siswanya hanya 45, karena keterjangkauan tadi tidak mungkin, maka berinovasilah sekolah membuat sebuah tempat khusus, ya, kerjasama dengan kecamatan, kerjasama dengan desa. Di situ ada madrasah yang sudah tidak aktif digunakan oleh kita, tapi nanti dia siswanya terdaftar di sekolah induknya, sekolah negeri. Dan itu saya pikir bisa dikembangkan lebih jauh. Dan itulah yang akan kita nanti diskusikan dengan
perguruan tinggi dari sisi kerangka akademisnya. Dan itu ternyata lumayan juga cukup besar. Artinya ketika kita mendekati sistem, ya, mendekati pada posisi anak-anak kita, itu ternyata anak kita banyak yang bersekolah. Yang harus kita rubah kan sistemnya nih, Pak. Ya. Bukan anaknya yang harus kita rubah, tapi sistemnya yang harus kita rubah. Itulah yang kita lakukan melalui disabilitas sehingga anak-anak kita sekarang bertambahnya cukup. Ya itulah, ya Pak Dirjen, itu menarik ya. Saya tidak, apa yang berkembang di kebijakan ya, apa yang berkembang di praktisi itu silahkan, itu bagian dari best practice, bagian dari inovasi ya, real dengan kondisi lapangan. Tapi ada sisi tadi ya, naskah akademik itu harus tetap mengawal supaya nantinya kalau dalam komputer tidak ngeheng gitu. Ya, betul. Karena kalau sesuatu tidak di dalam jalurnya, itu tentunya kan bermasalah nantinya. Jadi contohnya gini, kalau dokter itu sesuai dengan prosedur ya, dengan sesuai keilmuan, kalau pasiennya meninggal kan nggak masalah. Tapi kalaupun pasiennya sembuh kemudian keluar dari hal-hal yang itu kan, itu mungkin kasuistik sembuhnya. Ya. Tapi secara umum itu tidak bisa gitu, karena ini tetap ada dalam jalur keilmuan gitu. Sebab mungkin selama ini kan inklusi itu lahir ya, pendidikan inklusi lahir dari kesadaran fundamental dari negara maju setelah mempraktekkan pendidikan khusus 100 tahun itu. Ya. Kita itu belum 100 tahun kan. Ya. Jadi masih boleh bereksperimen kan, berinovasi gitu. Tapi masalahnya kita kan harus tadi belajar dari best practice juga. Jadi orang lain sudah mempraktekkan dari mulai kelas khusus, paruh waktu, yang tadi unit layanan disabilitas sebetulnya dekat-dekat ke kelas khusus, ada layanan servis khusus. Cuma di masyarakat. Ya, cuma di masyarakat. Ya. Nah itu bahkan yang mempraktekkan semua teori dari pendidikan khusus itu Malaysia sebetulnya, belum inklusi juga Malaysia itu. Mereka mendirikan, ada dalam satu sekolah di Malaka itu ada sekolah umum, ada kemudian ada kelas khusus. Ada yang sudah masuk kelas biasa ya, terintegrasi gitu, ada yang di kelas khusus, bahkan ada SLB di lingkungan sekolah itu. Itu namanya integrasi sosial. Nah, kalau tadi kan di luar sekolah itu kan artinya bagian dari services layanan itu kita terbentangkan dari yang segregatif ke integratif. Nah, jadi saya tidak membatasi bagaimana para ilmuwan itu kan akan melihat juga bagaimana praktek-praktek terbaik di lapangan ya. Karena kondisinya selama 100 tahun itu akhirnya tinggal milih gitu. Cuma masalahnya saya ragu setelah 100 tahun kita sadar tidak terhadap tadi akses tadi kan, yang penting akses. Nah, kunci akses itu sebetulnya sudah terjawab dengan konsep pendidikan inklusif. Cuma memang berangkatnya bukan dari kita pendidikan inklusif itu, dari pendidikan umum. Kalau kita kan konsepnya pendidikan eksklusif. Jadi kelas khusus, serba khusus namanya juga pendidikan khusus kan. Tapi kalau pendidikan inklusif itu berangkat dari diversity and equity gitu. Bagaimana keberagaman, keadilan, ujungnya mutu, sehingga sebetulnya leading sektornya harus dari sekolah umum gitu. Kita memang menyediakan layanan kepada anak-anak yang sebetulnya bagian kecil saja, yang tadi yang disabilitas itu ya. Kalau dibuka lebih banyak lagi gitu. Karena yang eksepsionalitas itu, eksepsional itu menyimpang itu yang ke bawah yang ke atas kan. Itu pun kalau dari sisi inteligensi. Kalau yang sosial emosi autis kan bukan juga. Kemudian komunikasi ya tidak masuk juga. Kemudian sosial emosi, kemudian motorik itu tidak dilihat dari inteligensi kan. Ya, jadi ada 4 aspek itu memang pasti akan semakin besar. Sedikit tambahan lagi Pak Yus. Konsep kita dengan unit layanan disabilitas sebetulnya ada satu hal yang memang ini perlu didiskusikan di perguruan tinggi, menyangkut output lulusan perguruan tinggi. Selama ini kan output perguruan tinggi kan lebih kepada menjadi guru ya. Padahal saya ketika kuliah dulu kan tidak begitu ya. Bisa jadi guru, bisa peneliti, bisa apa saja lah. Nah, kalau berangkat jadi guru, ketika nanti misalnya ASN atau P3K, ini yang perlu kita diskusikan. Dengan jumlah PNS yang kita mencapai 1.680, dengan sekolah negerinya sekarang jadi 48,
kalau hitung-hitungan dari sisi pemerataan sebetulnya sudah mencukupi jumlah ASN itu, ASN guru. Nah, mengapa sekarang teman-teman di SLB untuk P3K-nya sedikit kuotanya? Karena di berbagai sekolah itu ternyata jumlah guru PNS-nya banyak. Ini contohnya Pak. Di Cicendo misalnya jumlah PNS itu ada di angka 70 kalau nggak salah. Tapi yang realnya itu hanya 13 orang di SLB Negeri Cicendo itu. Bahkan banyak yang non PNS. Kenapa itu terjadi? Karena dulu itu pengangkatan PNS bisa ditempatkan di SLB swasta. Nah, tapi data administratifnya di negeri. Maka saya berinovasi saat sekarang ini. Bagaimana caranya supaya peluang untuk ASN ada, untuk P3K ada, maka diperbanyaklah negeri, gitu ya. Yang pertama. Kedua, perbanyak juga jumlah siswa karena untuk perbandingan. Nah, untuk memperbanyak jumlah siswa kan tidak mesti menunggu satu SLB. Maka saya contohkan tadi di SLB Negeri KBB itu pertama hanya 45 siswa. Dengan jumlah PNS hampir 70 orang. Loh, saya bilang kenapa 70 orang? Karena secara administratif yang di swasta itu kan terdaftarnya di negeri. Nah, ini persoalan. Sehingga ini perlu segera kita eksekusi dan saya pikir Pak Kadi sudah luar biasa mendukung dan tidak mungkin juga kami menarik nih teman-teman yang PNS di swasta ditarik ke negeri semua. Ya kalau ditarik sama aja juga berarti datanya real. Kalau kami tarik, collab juga teman-teman di swasta. Nah, untuk membuka peluang itu, maka saya sarankan ke teman-teman kepala negeri, perbanyak jumlah siswa. Tapi kalau memperbanyak jumlah siswa datang ke sekolah, itu akan jadi masalah. Kenapa? Karena nanti menyangkut uang kelas, menyangkut ini. Maka perbanyaklah tempat-tempat belajar. Boleh kelas khusus, boleh unit layanan disabilitas di masyarakat. Sehingga guru-gurunya yang kita kirim ke tempat-tempat tersebut, tetap kita bisa bayar dengan dana yang memang kita keluarkan dari APBD. Ya. Dengan begitu maka akses bertambah, peluang untuk PNS atau non PNS atau guru dari lulusan UPI ini terbuka lebar. Ya, inilah persoalan yang saya dari perguruan itu sedang saya berkembang di lab inovasi ya, sama nyambung nanti kita punya lab inovasi. Jadi menggodok dia inovasi-inovasi dari riset-riset secara bagaimana secara konseptual itu kan ada model operasional ya. Nah, kemudian model yang secara applicable bisa diterapkan. Nah, ini kan untuk bisa diterapkan itu perlu dukungan kebijakan kan. Ya. Nah, ini naskah akademik itu. Yang jadi masalah salah rentang waktu sekian itu di kita itu ini berkembang liar gitu ya. Tidak mengacu kepada naskah akademik. Jadi saya juga dari perguruan tinggi dari mana mulainya. Karena kalau mengacu konsep pendidikan khusus hanya ber-SLB itu kan tahun 1901 di Bandung juga sudah seperti itu dan itu terbatas memang dan SLB itu spesial school kan dan itu memang namanya spesial tidak boleh asal-asalan kan. Kalau kita analogikan dengan rumah sakit khusus nggak boleh kan asal-asalan. Rumah sakit khusus juga pasti terbatas kan. Yang jantung di mana nggak mungkin di setiap tempat ada itu. Dulu bahkan untuk SLBB itu di Sumedang kan pembinanya itu tidak di seluruh Indonesia juga kan SLBC di mana SLBD di Solo misalnya pembinanya tingkat provinsi tingkat itu sudah benar konsepnya. Kemudian wilayah tempat kerja lulusan PLB itu bukan hanya di SLB gitu kan. Ya. Kalau itu diterapkan secara tadi kan tidak semua konsep itu bisa diterapkan karena kebijakannya tidak mendukung kan, tidak nyambung itu. Jadi wilayah kita itu sama seperti dokter. Di mana ada ABK, disitulah kita harus hadir. Kalau dokter kan di mana ada orang sakit, ya tugas utamanya di rumah sakit kan, tapi dia bisa berpraktik di mana saja. Tapi status dokternya itulah yang tadi harus diinovasi di mana gitu. Karena wilayah garapannya itu di seluruh sekolah yang ada gitu. Cuma masalahnya secara administratif bagaimana kebijakannya. Dulu ada administrasi dan supervisi ya, supervisi PLB. Itu sekarang siapa yang punya keahlian di situ ya?
supaya menyambungkan antara ilmu dengan, kan pendidikan itu ada 3, ada manajemen kan, ada secara akademik, ada yang sifatnya bimbingan, konseling, kemandirian kan. 3-tiganya beririsan. Nah, saya tidak bisa masuk ke bidang manajemen kan, kebijakan, operasional, pelaksanaan segala macam, termasuk teknis bagaimana guru yang di negeri bisa ke swasta gitu, bisa ke sekolah umum, atau memang ditugaskan di situ gitu. Ya. Nah, gimana Kalau ini? gini, saya punya dasar pemikiran begini, ketika ingin sebuah kebijakan itu atau sebuah hal terpenuhi, ada 3 hal yang disiapkan. Pertama, regulasinya dari sisi kami di akademik. Yang kedua, support sistemnya. Yang ketiga, bagaimana value-nya atau misalnya keberterimaannya dari masyarakat. Nah, tadi kelas khusus, kemudian ya sekarang sedang booming juga sekolah pendidikan inklusif gitu. Nah, saya pikir ini yang pertama bagi kami di kebijakan itu harus ada regulasinya dulu. Nah, regulasinya sebetulnya sudah lengkap, sudah ada, tidak bisa diragukan. Yang kedua, support system. Nah ini Pak, support systemnya itu kita kembangkan SLB-nya, mungkin juga perguruan tinggi sebagai support system bagi kita di birokrasi. Yang ketiga nih value-nya ini, keberterimaan masyarakat yang memang masih terus dikembangkan. Nah, dari sistem ini baru satu persoalan akses nih yang kita bicarakannya. Akses kita bermasalah. Tapi nanti akses itu ngait dengan model gitu kan, model layanan dan sebagainya. Nah, saya sebetulnya ingin menggali itu ya, model-model yang kita kembangkan dulu secara teori, yang kita coba mulai satu persatu kita lakukan. Ya salah satunya tadi ketika kita menggelorakan semangat unit layanan disabilitas di setiap daerah dan akan didukung oleh Pak Kadis dengan bekerja sama dengan para desa-desa. Saya pikir regulasinya sudah ada. Tinggal bagaimana support sistemnya nih dari teman-teman guru sehingga nanti lulusan-lulusan UPI khususnya itu bisa bergabung juga dengan kita nih Pak di dalam mengembangkan layanan-layanan pendidikan yang tadi berbasis masyarakat tadi. Ya, itulah dinamika yang sangat cepat ya, dan maksud saya liar tadi ya. Dan saya mengejar dari perguruan tinggi itu sebetulnya solusi-solusinya sudah ada, tapi sejauh mana solusi itu bisa diterapkan, termasuk pendidikan inklusif itu solusi sebetulnya. Jadi tidak lagi memikirkan karena semua sekolah kan bisa inklusif kan, gitu. Karena harus bahkan. Tapi dalam prakteknya kan tidak semudah itu. Bukan hanya Indonesia sebetulnya, di seluruh negara itu dunia itu gagal. Sebab targetnya 2015 itu Pak Deden. Dan 2015 itu gagal sejak Salamanca itu sampai 2015 terakhir. Ternyata tidak semua kan. Karena tadi value tadi kan, keberterimaan. Kemarin di 2015 itu diperbaharui lagi di Incheon di Korea Selatan. Incheon Declaration itu menyatakan bahwa pendidikan itu harus bermutu, inklusif, dan sepanjang hayat. Itu kuncinya kan. Kalau semua bergerak sekolah itu bermutu, itu pasti inklusif itu. Karena kemarin sudah dibahas di pertemuan berikutnya, seorang guru yang profesional itu di Amerika itu untuk guru SD itu harus belajar tentang keberagaman tadi. Ya, inklusif itu kan bukan berarti nilai akademik ya. Bukan, dia sosial, emosi, komunikasi. Artinya sebuah sekolah itu yang dikatakan bermutu itu mampu melayani keberagaman tadi. Sehingga tidak ada istilah penolakan. Nah, kalau penolakan itu konsep pendidikan khusus itu, bukan pendidikan inklusif. Kalau bicara pendidikan inklusif selesai, tidak. Kalau pendidikan khusus itu boleh memang menolak. Karena filosofinya sedapat mungkin anak itu di sekolah-sekolah umum normalisasi tadi, sekolah normal. Sedapat mungkin, kalau tidak ada kan pilihan di SLB kan. Jadi itu aksesnya dibuka seluas-luasnya tadi, tapi tidak menutup SLB gitu. SLB tetap ada. Tapi dalam konsep pendidikan inklusif semua diterima di daerah yang ada, SLB itu berubah fungsi gitu. Jadi tidak terbatas tadi jumlah anak gitu, tidak apa, dia berubah fungsi menjadi research center tadi. Cuma konsep research center kita kan tidak berkembang juga kan, karena regulasi dan respon masyarakat juga belum ini, memang belum 100 tahun lah. Ya, jadi memang saya pikir kami sih di pemerintahan, di birokrasi mesti mencari berbagai solusi. Solusi. Tapi tetap tadi saya setuju bahwa kerangka solusi itu memang harus kita diskusikan berkaitan dengan tadi support system,
kemudian kerangka akademiknya seperti apa. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini ya memang dari sisi akses itu tetap berpijak pada kerangka akademik. Yang pertama akses, Pak. Nah, yang kedua kaitan dengan ini kita bicara mutu, Pak. Kalau bicara mutu tadi, mutu yang mana yang kita akan diskusikan kan begitu ya. Saya sepakat tadi ketika Pak Menteri menggunakan Merdeka Belajar, sebetulnya sekarang dengan kurikulum prototipe kurikulum, sebetulnya dari sisi konsep dari kita itu sebetulnya sudah harusnya jalan lebih dulu, Pak. Ya, saya kata teman-teman SLB, ketika teman-teman di luar berbicara kurikulum prototipe, harusnya Anda itu lebih dulu dari dulu. Dengan tadi berpikir bagaimana mengembangkan potensi anak, kemudian bagaimana kita menyiapkan peserta didik di kemudian hari, saya pikir di SLB ada tiba lagi Merdeka Belajar kan, saya bilang begitu. Ya, jadi memang ini salah satunya. Nah, di dalam peningkatan mutu ini memang kami berangkat juga dari hasil, Pak. Dari beberapa instrumen, misalnya akreditasi. Kalau bicara dari hasil akreditasi, wah luar biasa, Pak. Hampir semua 8 standar di SLB ini nilainya tinggi semua. Ya, saya tidak meragukan akreditasi sebetulnya. Tapi kalau hasil dari akreditasi, yang mungkin katanya beberapa tahun ke depan dengan sistem asesmen nasional itu kan tidak lagi menggunakan akreditasi. Itu hasilnya tinggi-tinggi. Tapi ketika kita gulirkan instrumen evaluasi di sekolah melalui EDS, bahkan justru si 8 standar yang itu justru malah kecil gitu ya. Ada yang 1,9, ada yang 5,3, ada yang 3,2. Saya sedikit kembali. Pada saat saya kepala bidang SMK, itu dasar dari nilai mutu dari yang dikeluarkan oleh LPMP, itu jadikan dasar bagi kita untuk mengembangkan program. Di SMK yang mutunya paling kecil itu 2, yaitu guru dan sarana. Itu rendah. Di PLB seperti apa? Belum ada nih LPMP mengeluarkan rapot mutu untuk SLB. Saya juga nggak ngerti kenapa. Akhirnya kami mendesain sendiri. Kita berangkat dari akreditasi, berangkat juga dari EDS. Kita padukan, oh ternyata memang ada beberapa hal yang mesti segera diperbaiki. Nah, oleh karena itu, dari kajian itu lahirlah yang kita sebut dengan SLB Juara. Jadi, SLB Juara itu sebetulnya mengejar dari 4 tugas yang tadi disebutkan. Akses harus masuk, mutu juga harus masuk, tata kelola juga harus masuk, dan outputnya harus masuk, Pak. Jadi di dalam Perda nomor 5 2017 itu kami diamanahi ini, Pak. Membentuk generasi penerus yang mandiri, unggul, berdaya saing, berbasis karakter dan kearifan lokal. Itu tugas kita nih, teman-teman di sekolah luar biasa yang bergerak di bidang pendidikan, termasuk kami di birokrasi, itu harus menciptakan generasi penerus yang mandiri. Ya. Berarti kan kualitas belajarnya harus seperti apa gitu kan? Unggul harus seperti apa, berdaya saing juga harus seperti apa. Nah, itu awal saya membuka mutu. Ya, ini terkait dengan diskusi sebelumnya tentang nanti mungkin berangkat juga nanti besok juga ada diskusi di APKI ya. Saya akan terus bongkar ya. Kaitannya 3 tadi, pendidikan sebagai ilmu, sebagai praktek dan profesi. Ya. Jadi profesi kita akan dihargai kalau prakteknya bermutu kan, kelihatan ada syarat profesi itu kan signifikan sosialnya terpenuhi, jadi kita dibutuhkan. Kedua, kita punya ilmu khususnya. Jadi kan supaya unggul itu tadi, kita spesialis itu dokter umum dan dokter spesialis punya ilmu, walaupun sama-sama dokter, kan punya ilmu khususnya kan. Ilmu pamungkasnya. Ketiga, syarat profesi itu yang dikatakan profesional itu ya punya metode-metode khususnya. Nah, itu yang membedakan antara dokter umum dan dokter spesialis, kan punya metode sendiri. Kita juga guru spesialis ya. Yang keempat ada ya tadi punya norma, punya etika supaya tidak terjadi malpraktek. Sekarang pertanyaannya ada nggak malpraktek di SLB gitu kan? Siapa yang mengawasi gitu kan? Makanya profesi harus kuat gitu kan. Kalau dokter menyimpang langsung dicabut izinnya kan. Dan itulah yang membuat kepercayaan masyarakat gitu. Ada malpraktek kan masyarakat nggak percaya lagi. Yang terakhir baru penghargaan tadi signifikan, dan gaji ya, kalau penghargaan jabat ya sudah lumayan ya. Nah itu berarti
meningkatkan profesi juga gitu, menghargai itu. Kalau penghargaannya kecil berarti profesi kita tidak dihargai. Itu dari sisi ketenagaan tadi, profesi kita harus dibangun bersama ya. Yang berikutnya dari sisi tadi akses dan segala macam itu, kalau saya lihat mutu standar ya kita memang harus unggul kan, kita masuk spesialis kan. Sekolah khusus itu apa yang membuat khusus tadi ya? Apa yang membuat luar biasa itu? Luar biasa itu artinya memang aturannya harus khusus. Ini gara-gara Permen pendidikan khusus dulu Pak Deden, ini saya berdosa juga nih. Dulu saya dipanggil untuk pendidikan khususnya. Menurunkan dari Permen pendidikan khusus kepada dari PP pendidikan khusus kepada Permen. Tapi sampai sekarang nggak ada Permen tentang pendidikan khusus itu. Di situ ada pertanyaan lucu waktu itu. Yang pertama kali itu apa ini kata saya. Ini jadi catatan ya. Bisa cari landasan penyelenggaraan SLB katanya. Itu masih dicari landasan SLB, tidak ada katanya. Saya tunjukkan ini kan ada bahwa pendidikan khusus dilaksanakan dalam satuan pendidikan yang terintegrasi antar jenjang dan kelainan di situ. Itu kan SLB namanya, terintegrasi antar jenjang itu. Memang di situ sudah disebut SLB kata saya. Keterangan Nggak ngerti juga. Nah itu problemnya sampai sekarang memang tidak ada acuan dari, karena menggantung gitu dari itu, sehingga kalau inovasi dari lokal itu bagus juga, ini PM Jawa Barat kan inovasi untuk karena tidak bisa menunggu kan, pendidikan itu tidak bisa menunggu. Yang kedua saya akan mencoba mensinergikan antara konsep, mungkin Pak Deden sudah punya pengalaman SMK itu, sebenarnya lebih dekat ke SMK memang, tapi bukan SMK gitu. Jadi betul Pak, siapa yang bilang bahwa SLB bukan SLB, memang bukan SMK, SLB memang ya SLB gitu. SLB itu namanya juga spesial, sekolah khusus. Jadi harus tuntas. Kalau sekolah penerbang harus jadi penerbang kan. Kalau sekolah pelaut ya harus jadi pelaut kan. Kalau sekolah luar biasa jadi apa itu? Kan tadi kemandirian tadi segala macam. Jadi tidak ada jalur dari SLB sebetulnya ya secara konseptual ke perguruan tinggi. Yang ada itu jalur dari sekolah terpadu. Jadi yang kalau mau melanjutkan itu pindah dulu ke sekolah terpadu kan. Dulu tunanetra itu masuk. Itu konsep SLB itu tuntas gitu. Jadi sebagaimana sekolah yang bermutu itu di Jepang itu ada sebuah SLB ya, di bawah perguruan tinggi, binaan perguruan tinggi, dia itu lulus profesinya itu. Dia belajar sepanjang belajar di SLB itu dia mempersiapkan untuk profesi tertentu gitu. Nah itu ya kan sama dengan SMK kan mirip. Saya setuju bahwa SLB tidak sama dengan SMK, tapi ketika kita bicara di akhir itu anak-anak harus mandiri, sama kan, harus unggul, gitu kan, dan berdaya saing. Ini ada kalimatnya. Saya pikir ini kan berlaku bagi umum, tidak hanya bagi SMK dan SMA, tapi berlaku juga bagi. Nah dari dasar itu saya tarik bagaimana proses pendidikan di SLB agar menghasilkan kemandirian pada anak. Agar anak bisa unggul, punya keunggulan, anak juga punya daya saing. Yang benar memang itu SLB itu seperti itu konsepnya. Hanya mungkin mandirinya juga seperti apa, unggulnya juga seperti apa, berdaya saing seperti apa. Saya ingin meyakinkan teman-teman di sekolah luar biasa bahwa anak itu punya potensi sekecil apapun. Ayo kita tarik itu jadi sebuah keunggulan, kan gitu ya. Nah, indikator SLB juara yang kita kembangkan sebetulnya ada 9, Pak. Yang pertama adalah peningkatan APK. Jadi SLB yang juara itu adalah yang memang mau mengembangkan sekolahnya itu untuk benar-benar menerima anak peserta didik. Jadi jangan begini hanya tahunnya 20 siswa, tuh gitu ya. Nggak ada rasa untuk meningkatkan gitu ya. Nggak ada sense of belonging bahwa ini teh anak-anak itu anak di sekitar kita. Nah itu SLB juara adalah SLB yang punya keberanian untuk berinovasi, untuk segera mengadopsi, segera melakukan advokasi, segera sosialisasi agar anak-anak tadi yang oleh Pak Yudi disebutkan kan tidak hanya berbicara anak cacat gitu ya. Kan kalau dikembangkan kan lebih banyak lagi. Sekarang waktu zaman saya kuliah kan saya tidak pernah mendengar apa yang disebut disleksia di skala kuliah gitu ya. Nah itu kan bagian juga mungkin yang bisa dijadikan ranah bagi teman-teman untuk mengembangkan. Yang kedua,
Nah, tetap dalam kaidah manajemen tadi, itu peningkatan 8 standar itu harus terus berkembang. Dari mulai standar sarana sampai terus dikembangkan. Yang ketiga, nah, setelah manajemen maka perlu dinilai oleh orang lain melalui akreditasi. Akreditasinya juga harus berkualitas, tidak hanya gugur kewajiban gitu ya. Nah, mungkin nanti setelah ada SLB penggerak semua kan nanti ada lain lagi ceritanya. Nah, yang keempat Pak Yus nih, sekolah SLB juara itu di mana di dalamnya guru-guru melakukan inovasi. Sekecil apapun lakukan inovasi pembelajaran. Bukan hanya di SLB sebetulnya, kita juga ingin ke teman-teman yang memang mengembangkan sekolah inklusif. Nah, yang kelima, SLB juara itu bagaimana keterserapan lulusan yang BMW tadi bisa bekerja, bisa berwirausaha, bisa melanjutkan. Nah, persoalan yang melanjutkan yang memang dalam PPT 3 tahun yang lalu ya, beberapa yang tadi disebutkan memang tidak bisa meneruskan. Tapi sekarang dengan terbukanya beberapa perguruan tinggi untuk penerima, ya saya pikir teman-teman di sekolah luar biasa pun sudah mulai dengan kurikulum Merdeka Belajar, anak-anak kita juga boleh disiapkan ke perguruan tinggi. Nah, itu yang kelima Pak, keterserapan lulusan. Saya pergi ke Bu Ai misalnya ke Garut ya. Beliau bercerita, lulusan kami ini banyak kerja di hotel Pak. Lulusan kami banyak yang bekerja di pabrik dan sebagainya. Sok data. Nah, gitu kan. Kan tidak ujuk-ujuk, mungkin mereka itu bekerja di pabrik, kan tidak ujuk-ujuk di hotel, berarti ada proses-proses yang selama ini tuh belum tertulis oleh teman-teman itu. Apa sih yang pernah dilakukan oleh teman-teman itu? Padahal karya mereka itu sudah luar biasa banyak. Di Subang misalnya, sekarang sudah kerjasama dengan salah satu pabrik yang memang menerima anak-anak berkebutuhan khusus untuk bekerja. Tadi orientasi kita mandiri. Nah, oleh karena itu di poin yang ke-6 di SLB juara itu, bagaimana kita mengembangkan kerjasama pendidikan keterampilan atau vokasional. Jadi untuk menunjukkan kemandirian tadi, keunggulan di mana kurikulum SMA LB itu hampir di 60% lebih banyak berbicara keterampilan, maka saya yakin teman-teman di sekolah luar biasa sudah mulai harus berpikir bagaimana nih mengembangkan kerjasama anak-anak kita ke depan untuk mandiri. Karena satu persoalan yang menarik begini Pak Yus, di sekolah luar biasa itu ada paket-paket keterampilan. Tata busana, tata boga, tata rias, ya, dan tata-tata yang lain lah gitu ya. Ada juga permesinan. Tapi gurunya itu kan lulusan guru dari UPI yang memang tidak dibekali dengan keterampilan-keterampilan yang itu. Nah, ini juga memang perlu dikawinkan nanti. Makanya saya katakan solusinya adalah di dalam teori terbaru bahwa guru itu tidak mesti harus mengetahui semua. Maka solusinya adalah bekerja sama dengan pihak lain untuk mendatangkan instruktur, kemudian mendatangkan industri ke sekolah, mendatangkan salon ke sekolah, biarlah guru menjadi tadi supervisor, manajemen, dan secara teknis itu dilakukan oleh ahli-ahli yang memang melakukan itu. Ya, ini yang disebut konsep kurikulum fungsional tadi ya. Fungsional itu karena SLB itu yang betul itu. Jadi sebetulnya secara konseptual itu yang dilakukan dan inovasi-inovasi itulah ada di jalur yang benar gitu ya. Secara konsep hanya kita konsep tidak dikenal karena belum tersosialisasikan bahwa memang SLB itu seperti itu. Nah, hanya ketika SLB dilihat dari kacamata umum, ya kita selalu melihat dari kacamata umum ya. Kita harus punya TK, LB, SD, LB, SMA itu kan dari kacamata umum. SLB itu khusus namanya, khusus. Jadi diberi kebebasan untuk yang namanya juga khusus gitu. Dulu di SLBD itu kan formasinya itu 282 itu. Kayak main sepak bola. 2 persiapan, 8 kelas dasar, 2 lagi kelas kekaryaan. Itu tuntas kan itu. Yang 8 apakah sama dengan SD? Ya boleh saja, tapi bukan gitu kan. Yang kelas persiapan sama dengan TK, ya boleh saja disamakan, tapi bukan. Namanya juga khusus. Jadi setiap SLB punya khas sendiri-sendiri gitu. Itu konsep yang dulu yang sebetulnya belum sempat dilaksanakan, keburu banyak sekali ide-ide yang sebetulnya menguju ke kita juga gitu. Seperti tadi seharusnya kita lebih unggul karena kita sudah spesialis ya. Dan saya tambahkan lagi Pak Is. Jadi begini, ketika kita berbicara anak-anak mandiri ya, mandirinya memang ya perlu dikategorisasi lagi seperti apa yang disebut dengan mandiri. Paling tidak beginilah, ketika anak lulus SLB itu
dia punya satu kebanggaan dengan dirinya, bisa bekerja misalnya, atau bisa berwirausaha. Itu harus ditempuh melalui proses. Maka saya katakan ke teman-teman, mungkin kalau bicara polis kekaryaan, kalau karena kita ini sudah terregulasinya begitu ya, SMA LB, saya sering katakan, mulailah dari kelas 7 SMP, itu harus sudah mulai asesmen. Kelas 7 3 tahun, kelas 10 sampai itu 3 tahun. Cekasa sudah mah pirakulah genep tahun teh budak teu bisa nyukur acan. Sehingga dia begitu dia lulus, minimal dia bisa jadi tukang cukur untuk SLB. Iya, justru itu yang saya menarik pantau sekarang itu ada sekolah agro kan itu. Itu yang benar. Karena di Jepang sendiri ada sebuah SLB itu karir si siswa itu sudah ditentukan. Ya. Mau jadi OB misalnya kan. Jadi sepanjang dia sekolah itu semua aktivitas itu untuk memperkuat kompetensi sebagai OB misalnya. Nah, gitu. Pak Yus, saya dikit lagi belum selesai ini. Setelah itu ada kalimat unggul kan dan berdaya saing. Nah, kalau berdaya saing mereka harus punya apa yang disebut dengan legalitas formal. Nah, saya disampaikan ke teman-teman di Garut. Di Garut itu ada akademi cukur. Di Garut itu. Betul ya, ada akademi cukur. Apakah itu kerjasama SLB dengan akademi cukur? Anak-anak yang tadi sudah disiapkan dari kelas 7, dia mah jadi budak teh bisa ya jadi tukang cukur. Disiapkan di 7 tahun. Kerjasama dengan akademi cukur. Begitu lulus diberi sertifikat kompetensi. Jadi lamun dia kerja di kafe, kerja di tukang salon, dia sudah bawa sertifikat. Nah, puncak yang disebut oleh Pak Yus tadi tuntas, maka di poin nomor 7 SLB juara itu punya sertifikat kompetensi keahlian. Bukan berarti menarik SMK, tapi saya pikir ini kan sama ya prosesnya. Jadi bisa bersaing dan bisa langsung nyambung dengan tempat kerjanya. Gitu. Dan ini dalam prosesnya ini juga sedang dikembangkan di perguruan tinggi. Ini SLB sudah lebih maju sebetulnya, yang merdeka belajar itu. Jadi ketika tentang pelajaran tertentu, saya lihat itu ketika olahraga datang kan ya aslinya. Atletnya ke situ tuh. Saya lihat itu ketika kan di Jepang sedang ada olimpiade ya, di orientasi olimpiade. Jadi ketika menjelaskan tentang olahraga tertentu dia datangkan betul-betul atletnya ke situ. Jadi belajar real kan, kalau makan tentang makan betul-betul makan tentang menu tertentu misalnya. Datangkan gitu. Jadi nah itu yang namanya fungsional itu kontekstual ya. Kalau di umum kontekstual fungsional ya, lebih tinggi lagi fungsional itu. Karena semuanya sudah didesain untuk yang esensial tadi, yang betul-betul tadi cukur ya cukur gitu ya. Jadi real dan tentunya di perguruan tinggi sekarang juga sedang begitu, diundanglah dosen-dosen tamu gitu ya. Bahkan mahasiswa diberi jam 1 semester full untuk magang di mana saja gitu, diakui nanti. Dan kompetensi guru itu sebetulnya dari dulu Pak Deden kita itu 2 gitu kompetensi lulusan pendidikan khusus itu. Pertama yang namanya sebagai scientist ya, sebagai istilah expert ya, keahlian sebagai ahli pendidikan khusus. Gelarnya DRS dulu tuh ya, SPD sekarang kan itu. Jadi akademik jalurnya S1, S2, S3 kan. Yang kedua ada pedagogical content. Ya itu kita lebih spesifik lagi sebagai ortopedagogi konten kan, konten kreator. Tapi dua-duanya itu kuliahnya sama ya. Sama, dan kompetensi itu dulu kita 2 ijazahnya, sarjana dan akta mengajar. Nah sekarang akta mengajar itu yang dipakai jadi guru. Sekarang kan pakai tidak dihargai jadi masuk ke PPG kan. Nah, mestinya setelah lulus dari UPI itu kan punya ilmu pendidikan. Jadi dia punya lisensi untuk mengajar. Nah, dulu akta namanya, akta mengajar. Jadi saya juga punya 2 ijazah, 1 sarjana, 2 akta 4 dulu. Untuk lisensi, tapi tidak pernah dipakai akta 4 itu. Kan jalurnya akademik saya kan. Kecuali setelah masuk dosen baru saya mencari akta 5 namanya applied approach. Nah, jadi jalur akademik dengan jalur profesi beda. Nah, ini yang kita perjuangkan, jalur profesi ini harus betul-betul itu akan nyambung dengan kompetensi yang di SLB tadi ya, gitu. Pak Yus, saya tambahkan sedikit. Saya pernah guru. Teman-teman juga yang ada di sini juga guru. Satu hal dari sisi yang ingin saya dorong teman-teman ini tadi, ketika mulai kelas 7 lakukan asesmen,
dan berani menentukan bahwa oh ini anak ini potensinya ke depan seperti ini. Saya lihat tampaknya di teman-teman itu belum memiliki kepercayaan diri guru-guru kita untuk menjudgment itu ya, menentukan itu. Kopinya nggak ada peracik dan ini saja. Kalau psikolog kan lain ya, Iya. psikolog ya dengan profesinya yang mentereng misalnya dia bisa menentukan oh si Anu mah ini. Nah, saya berharap teman-teman guru SMP tadi kalau selama kuliahnya sudah dibekali itu punya kemampuan untuk itu. Begitu sudah melakukan asesmen, diskusi dengan timnya, diskusi dengan kepala sekolah, Bu, dari 8 siswa kelas 7 ini, si Anu mah nih cocok nangke karena office boy ya. Si Anu mah karena nyukur, si Anu karena iya. Ayo kita siapkan kurikulum merdeka belajar yang sesuai dengan potensi tadi. Ya. Nah, maka saya pikir 12 tahun nggak ada masalah anak itu akan lulus. Cuma keberanian menentukan itu yang memang harus, ya ini saya juga nggak tahu nih gimana caranya supaya teman-teman punya keberanian untuk secara keilmuan betul, tidak malah praktek tadi, kepada orang tua berani menyampaikan, kepada pimpinannya berani merumuskan program. Nah itu yang perlu, Pak. Jadi ini yang dikatakan Mas Menteri sebagai RPP satu halaman itu, pertama itu kita itu harus membagi ya porsi itu. Pertama kita harus profiling anak itu harus jelas ya. Profil anak itu memang ada psikolog, ada segala macam, itu masukkan satu kotak gitu. Di Jepang itu seperti itu. Kedua, harapan kurikulum. Ya, target kurikulum harapan negara ya, itu harapan guru juga itu. Kebijakan ada di situ. Ketiga ada harapan orang tua. Nanti supaya orang tua tahu tadi kan potensi segala macam. Nah, itu namanya semuanya asesmen di situ. Ada asesmen perkembangan, asesmen kurikulum kan. Tapi yang dilupakan itu semua itu harus masuk asesmen for learning tadi. Jadi ada lagi satu asesmen for learning, ada asesmen of learning, as learning dan for learning. Nah, ini sebetulnya masuk for learning itu wewenang guru murni gitu nih. Masuk blended learning, blender lah, masuk blender. Semua yang 3 itu bahan-bahan dasar itu masukkan blender gitu. Diracik di situ keluarlah namanya jus tadi kan. Kalau jus itu program. Yang tadi apa cukur, apakah ini kan. Kemudian di situ baru si jus ini yang program individualisasi tadi, pembelajaran bagi yang supaya tadi unggul tuntas itu, yang sifatnya sangat individual itu dioperasikan secara dengan teknik-teknik khusus juga gitu kan. Ada kegiatan awal, kegiatan inti, apakah dengan magang, dengan circle time, dan pembelajaran itu yang berbeda itu di situ, progresnya apa gitu. Jadi nanti targetnya, progresnya tiap ini guru. Jadi kemarin di diskusi itu, ini esensinya ada di guru sebetulnya. Saya sangat setuju. Jadi makanya ini siapa apresiasi kita diskusi ini kan, bagaimana nanti menyambungkan antara kebutuhan kami di birokrasi, di jajaran sekolah dengan LPTK sebagai penghasil, dan kami juga harus memang menyiapkan itu. Artinya kita juga tidak sepenuhnya menyerahkan kepada LPTK. Maksudnya begini, program-program kami ke depan memang kami akan fokus kepada in-service training untuk guru. Karena tadi dibutuhkan satu kemampuan profesional dari guru untuk segera melakukan tadi, Pak, yang disebut asesmen tadi, sehingga menentukan. Dan keberanian tadi untuk mengajak pihak luar, keberanian untuk diskusi dengan inovasi itu, mengajak psikolog, mengajak orang tua, mengajak industri untuk bergabung, kita rumuskan program sama-sama. Ini dari sisi gerak tangan misalnya, dia cocok tuh untuk jadi tukang cukur. Kita panggil tuh ahli tukang cukur, kita panggil orang tuanya. Nah, setelah itu sampaikan kepada kepala sekolah, berani nggak menyampaikan bahwa untuk anak ini ke depan harus akan seperti ini, ibu kepala. Nah, kan gitu ya. Kepala sekolah pasti akan merespon. Oke, berarti dari 8 siswa yang ada itu, kalaupun nanti harus 8 model, ya harus 8 model berkembang. Sehingga nanti di kelas 12 lulus itu, ya 6 tahun itu mereka sudah memiliki vokasional yang saya pikir bisa jadi. Nah, ini kita apresiasi, memang kita harus percaya kepada guru ya. Guru itu sebagai esensi. Jadi esensi dari dynamic curriculum tadi, mungkin Pak Deden juga pernah di S2 waktu itu ya. Dynamic curriculum itu esensinya ada di guru, sebut kurikulum itu. Keberanian guru
Hanya memang selama ini kan guru ada terkait dengan kepala sekolah, pengawas. Nah ini kalau kita guru diberi kebebasan untuk berinovasi tadi, untuk berkreasi. Makanya tadi salah satu indikator SLB juara yang keempat adalah melakukan inovasi pembelajaran. Nah ini bagi teman-teman yang hadir di sini, saya pikir harus mulai dibuka lah keran bahwa guru harus berinovasi, lalu guru diberi kepercayaan. Tapi jangan lupa juga guru harus ditingkatkan kompetensinya, begitu kan gitu. Ya, karena untuk melaksanakan itu kan butuh kompetensi yang terus-terusan dibina ya. Nah ini tentunya bagian dari kita bersama ya, saling sinergi untuk mewujudkan ya apapun di lapangan itu ada yang sifatnya konseptual, hipotetik, keilmuan itu kemudian ada divalidasi kan secara operasional bisa tidak nanti. Kalau Pak Yus tadi bicara dari awal tentang apa sih luar biasanya di SLB itu sebetulnya ketika mulai kelas 7 dilakukan asesmen melibatkan berbagai pihak, jadilah program individual, nanti asesmen berkelanjutan ini terus dilakukan sehingga menghasilkan memang anak yang punya. Itulah yang harus jadi kesepakatan kita, konsensus kita bahwa kita itu bukan umum yang khusus kan. Khusus itu luar biasa itu bukan dari kacamata umum. Kita punya konsep sendiri gitu. Dan yang mungkin tidak dilakukan di SMA ya, gitu kan. Tidak. Jadi hal-hal yang seperti tadi karena kita memang bicara pendidikan khusus, metodenya khusus, maka saya pikir kurikulumnya itu khusus. Iya, itu. Saya sering katakan ke teman-teman, jangan terjebak dengan textbook kurikulum yang dikeluarkan kementerian. Anda berkreasi sendiri, gitu kan? Karena ada hidden kurikulum yang dari nasional, itu pun tetap harus dicapai. Jadi ketika bicara potensi individu, ya harus kita buatkan kurikulum. Kan kalau kembali ke konsep itu, kurikulum itu cita-cita, target ya, harapan. Itu yang penting harapan itu tercapai. Soal mencari caranya itu kan masing-masing punya cara, dan sebetulnya saya buka sekarang kemarin baru 3 ya, konsep, konteks, aplikasi. Kehilangan itu kita karena tidak memahami konsep jadi miskonsepsi kan. Karena kita kehilangan konteks jadi salah. Nyebut kuda, walaupun kuda laut, kuda jadi disamakan saja kan. Umum jadi khusus, khusus itu umum bukan itu, khusus yang khusus gitu. Yang terakhir implementasinya kan butuh tadi keberanian inovasi. Nah yang keempat saya buka hari ini ada kelaziman. Lazim itu kebiasaan kita ya. Ya ada namanya lokal kan, local wisdom, ada kebijakan lokal gitu. Jadi kita bagaimana bukan menentang kebijakan ya, tapi kebijakan itu harus dijawab juga oleh kebijakan lagi gitu ya. Dan butuh strategi, dan strategi itu kan tidak sama. Setiap SLB punya strategi masing-masing, setiap spesialis punya strategi. Jadi saya ingin mendorong teman-teman di SLB itu harus mulai berani, dan kebetulan Pak itu ya, kebijakan dari dinasnya juga sudah mendukung kan, Pak Deden itu, sehingga tinggal bagaimana guru berani ya. Ya, yang paling pokok keberaniannya. Saya ngajak teman-teman yang hadir maupun mungkin nanti bisa mendengar rekaman, yang perlu dilakukan itu perubahan mindset Pak dari teman-teman. Saya pernah jadi pengawas Pak Is. Pernah jadi pengawas, terus saya pernah datang supervisi ke kelas. Saya nggak usah cerita ya di negara mana, itu bukan di Indonesia. Tapi saya lihat, saya perhatikan gitu. Jika nanti si guru teh susah ngajar itu teh Pak, karena basisnya matematika nih. Ajarkan integral untuk anak SMA cek coba ya. Terus begitu selesai saya ajak diskusi, ibu ketinggalan itu udah susah ya tadi ngajarin materi. Iya Pak, itu bisa jadi budak yang ngajarin integral, diajarin integral. Terus saya tanya, ibu kenapa ibu memilih pokok bahasa integral untuk anak-anak tunagrahita berhambatan intelektual? Ya ini kurikulumnya, ya saat itu saya lihat kurikulum warna merah ya. Saya nggak tahu ini buatan siapa tuh dari pusat, kurikulum warna merah. Ini Pak, cenah ada integral. Saya tanya, ibu susah ngajarnya? Susah. Kira-kira masuk nggak diajarin? Enggak. Ya kenapa diajarkan yang begitu kan? Nah ini pengalaman menarik pada saat jadi pengawas. Jadi tadi saya ingin mengajak teman-teman keberanian untuk mengubah mindset. Textbook kurikulum tadi ya tidak mungkin juga, mungkin bisa cocok, bisa tidak.
Itu tadi masuk blender tadi. Iya, belajar integral di SMA aja susah, ini banyak untuk anak SMA LP belajar integral yang mau bisa lebih kira kan diracik dulu di blender, dikeluarin. Nah, itu keberanian itu kan ada 3 ya tahapannya. Pertama imitasi, kita tiru ya. Belajar paling dasar itu imitasi kan. Nah, best practice itu kan meniru ya, dari praktek-praktek terbaik kan kita tiru, kemudian kita adaptasi. Nah, yang penting itu inovasi. Jadi langkah ketiga itu, jadi kita harus berani ke inovasi. Gitu. Memang untuk inovasi pertama harus punya keberanian, dan kedua harus siap berbeda dengan yang lain. Ya, saya pikir ini teman-teman di sekolah luar biasa nih harus mulai tadi ya, bahwa anak kita memiliki potensi, tetap itu harus yakin sekecil apapun itu harus digali potensinya, dan mereka harus disiapkanlah kurikulumnya. Walaupun tadi bisa juga dihilangkan tuh beberapa poin, bisa juga diganti ya beberapa poin yang ada di kurikulum. Tapi intinya adalah mari teman-teman guru ini juga harus mulai berani menyusun kurikulum untuk peserta didik tadi yang berbeda-beda setiap anaknya. Saya pikir itu yang paling pokoknya. Ya, nampaknya mulai panas nih. Kita coba yang sudah hadir di sini nih. Dipersilakan kalau ada yang mau ikut ngopi ya, mau menyumbangkan pikiran atau bertanya, silahkan, mumpung ada Pak Kabid nih. Dan silahkan dari yang sudah hadir di sini, silahkan. Ada yang mau ikut? Ya, saya mungkin Pak. Silahkan, siapa Pak Herman ya? Ya, silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Juga ini barusan sudah ngopi seluruh rangkaian apa yang diperbincangkan, dan saya sangat setuju sekali. Mungkin memang itulah program apa istilahnya PR untuk sekolah-sekolah yang mendirikan sekolah luar biasa. Nah, yang tadi katakan bahwa saya juga sudah menginginkan ke arah sana Pak Kabid, bahwa setelah kelas 7 nanti di asesmen, saya juga begitu mengarahkan. Cuman nanti keluarlah mungkin tadi blended tadi yang ahli cukur ya, yang bisa setelah di asesmen itu ada yang ke olahraga, ada yang ke sanitari dan lain sebagainya. Tadi juga ada yang cleaning service dan juga cukur gitu ya, tukang cukur. Nah, setelah itu berarti setiap satuan pendidikan itu harus memfasilitasi mungkin ya, memfasilitasi ke apa istilahnya peralatan ya, mengakomodir peralatan-peralatan yang dibutuhkan, karena setiap tahunnya itu berbeda. Setiap tahun berbeda kemampuan. Setelah di asesmen setiap individu nanti menghasilkan suatu keahlian. Nanti kita tuntaskan keahlian tersebut sampai puncak tuntas gitu ya. Nah, itu mungkin berarti sekolah diperbolehkan untuk apa istilah mengakomodir keseluruhan alat keterampilan, dan juga di samping itu meningkatkan sumber daya manusia ya, atau mendatangkanlah para tim ahli. Itu saja mungkin pertanyaan dari saya, apakah dari satuan pendidikan itu boleh menyediakan alat-alat untuk menunjang blended tadi ya, setiap sekolah misalkan ada 10 mungkin ya, tahun ini mungkin ada 10, tahun depan mungkin ada 15 atau ada 8 gitu ya, tergantung daripada hasil asesmen. Nah, itu mungkin Pak Labi dan juga Pak Dr. Ius, saya sampaikan pertanyaan ini supaya nanti saya di lapangan siap istilahnya untuk berinovasi ya, untuk memang SLB itu berbeda daripada yang lain ya. Jadi katakan bukan SMK, memang betul karena kekhususannya itu. Demikian mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Pak Herman. Mangga Pak Labi. Ya. Apresiasi Pak Herman. Ya. Jadi bukan soal boleh tidak boleh, tapi justru harus. Gitu. Ya, harus. Ya. Tapi persoalannya kan bagaimana penyediaan fasilitas itu. Ya. Tugas kami adalah memfasilitasi, membantu sekolah-sekolah. Ketika nanti misalnya sudah mulai kelas 7, sudah keberagaman hasil asesmennya begitu, tinggal komunikasi dengan kita. Ya. Oh, iya. Nanti kita akan susun program pengadaan alat misalnya yang berbasis pada kebutuhan sekolah. Yang kedua, jangan lupa bekerjasama dengan orang tua. Ya, ya. Nah, yang ketiga, jangan lupa juga bekerjasama dengan masyarakat dan industri, gitu ya.
Nah, kalau semuanya disiapkan oleh Pak Herman dan teman-teman, kayaknya berat, Pak. Maka tadi ketika misalnya anak itu sudah ditemukan, diprediksi dari sisi motoriknya, dari sisi kelembutannya, dia bisa jadi tukang cukur, maka carilah di sana daerah industri atau memang magang ya. magang. Nah, jadi nanti anak itu bisa prakteknya di tempat cukur. Jadi ini harus kita ubah mindset. Belajar itu tidak mesti di sekolah, kan mesti di masyarakat. Jadi bisa saja Pak, 6 bulan misalnya di tukang cukur, kan budak mendidinya sudah diajar nyukur kan gitu ya. Nah ini saya pikir yang mesti segera dilakukan perubahan-perubahan mindset bagi teman-teman semua. Terus berjuang Pak Herman, ya. Ya, jadi sebetulnya semua sedang mengarah ke sana ya, di perguruan tinggi sama seperti itu. Jadi kita bagaimana memberi kesempatan, saya mau di semester 7 juga saya, bukan di semester 7, saya buka 1 semester untuk silakanlah di mana saja gitu ya, untuk yang mau nyambung, mau tidak nyambung, tapi betul-betul ada tadi punya kompetensi untuk unggulan tadi ya. Jadi semuanya bisa belajar itu kan tadi kontekstual, kefungsional. Nah, itu terjemahannya kan luas ya. Strateginya bermacam-macam. Mungkin Pak Herman punya strategi ini. Jadi yang namanya strategi itu kan tidak bisa ditentukan, masing-masing sesuai dengan konteksnya ya, konteks situasi di Garut bagaimana gitu, di perkotaan seperti apa. Nah, itulah ya. Dynamic kurikulum itu justru memang kuncinya kurikulum real itu ada di guru gitu, dan tentunya wujud ininya ada catatan harian tentang anak gitu, tadi hasil asesmen tadi bagaimana anak ini mau dikembangkan. Bahkan tadi saya contohkan kalau di sebuah SLB itu memang karirnya sudah khusus, sama dengan sekolah penerbang kan harus jadi penerbang gitu. Kalau sekolah khusus SLB itu apa yang khusus tadi yang disampaikan Pak Kabid ya, itu ya khususnya udah ketemu sekarang pertanyaan saya. Itu ya Pak Herman ya. Ini Pak satu lagi mungkin Pak, mumpung nyambung mungkin ini misalkan pada waktu zaman kemarin ke belakang gitu ya, berapa tahun kemudian waktu ada BPG gitu ya, Badan Pelatihan Guru gitu ya. Nah ini waktu itu kan disetting dari daerah manapun mungkin pelatihan ada pertanian, maka semua sekolah atau satuan pendidikan di Jawa Barat diundang gitu ya. Nah itu baiknya ada kerelevansian gitu ya. Mungkin daerah yang pertanian itu di Bandung kan tidak mungkin gitu ya. Ya daerah Ciamis, Garut dan sebagainya. Jadi ada spesifikasi untuk mengundang sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing gitu ya. Itu untuk ke depannya memang sekarang BPG sudah tidak ada lagi gitu. Nanti juga dari pemerintah mungkin mengklarifikasi bahwa kebutuhan-kebutuhan kan nanti dari DAK dan lain sebagainya itu ada di suatu sekolah yang tidak membutuhkan misalkan alat ini lalu dikasih gitu ya, itu mungkin ada sedikit istilahnya apa ya, disortir mungkin ya, sehingga alat tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Seperti begini, yang sekolah tidak ada tunanetra dikasih lah istilahnya suatu alat tunanetra gitu ya, alat pelajaran seperti reglet dan lain sebagainya, dan juga yang lainnya, sehingga di suatu sekolah tersebut tidak mungkin digunakan gitu ya. Itu mungkin ketepatan untuk memberikan suatu bantuan yang dulu mungkin ya ini ya, dan ke depan ini lebih bagus. Saya juga terima kasih atas pencerahan-pencerahan ini yang kita dapat dilaksanakan, diimplementasikan nanti ke dalam pembelajaran sehari-hari, sehingga mengajak Bapak dan Ibu guru untuk berani gitu ya, untuk berani membuat tadi kurikulum yang sudah di blended keluar masing-masing ada berapa keterampilan, lalu kita membuat suatu program ya, sehingga nanti satu anak itu akan dibawa kemana, nanti anak itu dibawa ke lari, dibawa ke tukang cukur dan cleaning service sesuai dengan hasil daripada asesmen dan juga program yang telah di blended tadi ya. Terima kasih, mungkin itu Pak Abid masukan saja kepada yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman. Jadi saya ingin beri penguatan kepada teman-teman semua. Kalau ingin mengembangkan kompetensi guru, tidak mesti menunggu undangan dari distrik ya. Tidak mesti. Langsung saja sekolah mengadakan kerjasama dengan berbagai stakeholder, berkolaborasi. Kita ingat pesan Pak Gubernur ada yang disebut dengan pentahelik kan itu ya. 5
itu yang memang bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu semua. Jangan takut berinovasi di sekolah itu. Ya. Lakukan sesegera mungkin dan lakukan untuk terbaik bagi anak kita. Saya pikir itu, Pak. Ya, dari perguruan tinggi juga kami juga sedang mengembangkan namanya Lab Innovation ya. Jadi Lab Innovation itu wujud untuk mewadahi tridharma perguruan tinggi. Jadi saya sedang diwajibkan juga menjalin kerjasama dengan semua ya, semua stakeholder itu, termasuk dengan SLB. Saya sedang melacak nih. SLB mana yang beberapa sudah kerjasama kan hanya untuk PPL, tapi bukan sekedar itu kan, kita bekerja sama untuk siapa sih praktisi yang bisa saya tarik untuk jadi dosen tamu gitu kan, itu untuk memperkuat mahasiswa ini ya, tenaga calon pendidik ini kan. Jadi kita saling sharing lah ya, kalau memang dari perguruan tinggi dibutuhkan kan bisa ditarik gitu. Bahkan sekarang ditanya dosen yang bertugas di Dudi atau di mahasiswa, ditanya saya belum bertugas. Atau juga berapa orang dari masyarakat yang mengajar di kampus. Pak Deden juga nanti saya undang ya untuk memberi penguatan kepada, sekarang terbuka lah, saling isi lah gitu ya. SLB mengisi di perguruan tinggi dan tidak kehilangan maknanya ketika guru itu bekerja sama dengan pihak lain gitu ya. Itu namanya kolaborasi teaching, jadi belum terbiasa di kita ya, padahal di tempat lain biasa gitu di negara maju itu. Untuk materi tertentu misalkan kita undang saja. Betul. Kita tidak harus ahli semua kan, kita undang saja. Saya sedang mendata ya Pak Deden, konten-konten apa yang memang saya butuh dari Dudi gitu ya, butuh dari birokrasi, butuh dari praktisi gitu. Jadi ini terbuka sekarang itu, sehingga mumpung kita sama-sama saling membutuhkan gitu ya, kita buat saja jalan kerjasama sehingga kita bisa tumbuh bersama lah, berkembang bersama gitu. Saya pikir itu ya teori modern sekarang kan, guru berkolaborasi, tidak hanya guru tidak bisa semua, tapi sekali lagi tidak menghilangkan esensi sebagai profesi guru. Ya itu menarik ya, mungkin ke depan kita lebih ini lagi lah. Ini programnya, kebijakannya sudah ada, konsepnya ada, kan tinggal mensinergikan. Ada lagi silahkan dari yang lain. Assalamualaikum Pak. Mangga silahkan Ibu Susan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Ibu Susan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari SLB Arisan Kota Bogor, Pak. Ya, silakan. Alhamdulillah, Pak. Kami di sini semenjak saya karena diangkatnya dari kepala sekolah itu tahun 2016. Sebelumnya saya jadi guru, Pak. Memang konsep yang sekarang sedang dibuat itu sebetulnya sudah menjadi unek-unek kami, Pak. Khususnya saya sebagai guru SLB itu, bagaimana merasa miris dengan anak lulus begitu saja gitu tanpa ada ditampung dan tidak ada juga keahlian, Pak. Karena mungkin dulu itu berangkat dari kurikulum ya Pak, kurikulum yang kita terbekung takut harus melaksanakan kurikulum pemerintah itu, Pak. Nah, semenjak saya diangkat 2016 itu saya berusaha berinovasi karena kenapa merasa miris lulusan itu tidak punya keahlian. Jadi saya merubah mindset dari yang alhamdulillah mindset saya anak itu harus lulus itu harus punya bekal keahlian. Nah, saya kerjasama dengan guru-guru dengan membuat inovasi program Pak kurikulum. Kita itu di Alisa itu menggunakan kurikulum 70% keterampilan, 30% akademik. Karena kenapa? Mungkin dari child listing itu anak itu harus ya Pak, harus juga, dan konsep keahlian itu skill itu harus juga. Jadi alhamdulillah di sekitar saya itu banyak UMKM dan juga ada rumah sakit, dan saya bekerja sama dengan instansi itu. Jadi kita bimbing karena kita di sini programnya terbatas oleh dana, kita kerjasama Pak dengan orang tua untuk vokasional yang sederhana Pak. Karena kami di sini banyaknya kue, jadi anak saya didik untuk membuat kue seperti itu dan cleaning service. Nah, alhamdulillah semenjak itu anak tunarungu bisa diterima di semacam UMKM yang bergerak di bidang pasti.
Jadi mereka diterima dan alhamdulillah sudah beberapa tahun ini kami selalu diminta lulusan kami untuk bekerja di mereka. Karena kita 70% skill itu, Pak. Dan juga untuk cleaning service, alhamdulillah saya bekerja sama dengan rumah sakit. Nah, cleaning service itu saya khususkan untuk anak tunagrahita. Di situ tunagrahita kemampuannya mereka hanya menyapu dan itu, jadi kita bekali itu dari 70% itu. Dan untuk anak tunarungu, alhamdulillah kita bekerja sama dengan Indomaret, Alfamart, dan mereka diterima kerja di sana. Udah beberapa tahun ini seperti itu, Pak. Untuk yang grahita ringan itu bisa diterima di pabrik roti. Mereka bisa membuat roti dan sebagainya. Itu mungkin hasil inovasi kami, Pak, di SLB Arsad, karena 70%-nya itu keterampilan. Dan juga nih Pak, saya mendapatkan banyak program ini mendapatkan kendala juga Pak. Selama ini mungkin salah satunya dari segi alat-alat dan sebagainya. Kami semaksimal mungkin dengan keterbatasan dana, bagaimana caranya saya membuat program, dana itu harus berjalan, program itu harus berjalan, dan dana itu harus ada. Jadi mungkin kebetulan saya alhamdulillah sudah bisa berbicara dengan Bapak, mungkin Bapak bisa memfasilitasi nanti untuk program-program kami Pak di SLB Al-Irsyad. Insya Allah kami sekarang sudah mulai meluaskan kembali Pak untuk anak-anak didik kami ini bekerja sama dengan NPCI juga Pak untuk olahraga. Jadi mungkin dari segi tidak dari segi dari segi keterampilan saja, dari segi olahraga pun kami bekerja sama. Nah, ini yang menjadi kendala itu mungkin olahraga. Nah, olahraga itu fasilitas kami, Pak, karena kami keterbatasan ruangan juga. Jadi terkadang kami olahraga itu mengajak anak itu jauh ke tempat yang bisa anak itu berluasa olahraga, itu yang kami lakukan, Pak. Jadi program-program yang saya alhamdulillah dari olahraga kita pilih, kita asesmen siapa yang berpotensi di olahraga. Nah, ada yang berpotensi itu kita kirim ke NPCI, Pak. Nah, alhamdulillah tahun ini insya Allah sudah masuk Al-Irsyad ini masuk ke Paperda insya Allah Pak tahun ini. Karena kita kerjasama dengan NPCI. Nah, untuk yang misalnya yang berpotensi di Tata Boga, kita masukkan, kita beli praktek di pabrik-pabrik roti yang ada di sekitar kita. Nah, untuk training service saya kerjasama dengan rumah sakit sekitar untuk anak PPL, istilahnya PPL Pak, PPL di rumah sakit tersebut. Nah, ini mungkin itu Pak yang saya usahakan, yang saya sedang programkan di SLB Al-Irsyad Kota Bogor ini. Itu semua kerjasama juga kita atas bimbingan pengawas juga Pak, kemarin Pak saya dibimbing oleh pengawas, diarahkan oleh pengawas juga seperti itu. Nah, mungkin itu saja Pak. Mudah-mudahan dengan program saya ini dapat dukungan dari Bapak untuk penyediaan alat-alat, karena sekarang saya ingin ada anak-anak, beberapa anak yang ingin otomotif atau semacam membersihkan mencuci motor Pak. Nah, itu kan alatnya cukup lumayan juga, jadi kami masih manual saja Pak. Misalnya saya membeli kanebo dan sebagainya untuk membersihkan motor-motor, itu seperti itu Pak. Mungkin cukup Pak, mudah-mudahan untuk kedepannya SLB Al-Irsyad dapat dukungan dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Susan ya, namanya Bu Susan. Jadi yang kalau bicara tadi, saya pikir sudah mulai mengimplementasikan apa yang disebut dengan SLB juara ya Bu ya. Terus lakukan itu ya, dengan berbagai potensi yang ada, kemudian digunakan juga stakeholder yang lain. Saya pikir itu yang perlu dilakukan. Hanya saya ingin titip kepada teman-teman semua. Mulailah kita berpikir bahwa anak berkebutuhan khusus itu tidak sesederhana apa yang kita pikirkan gitu ya. Misalnya ya misalnya malah yang cleaning service atau hanya tukang cukur, enggak. Tetap ya kita juga harus berpikir bahwa mungkin saja mereka itu ada juga yang bisa bekerja, bisa berwirausaha
dan mungkin juga bisa melanjutkan Pak Yus ya. Teman saya tuh Dr. Elon sekarang sudah jadi doktor ya, tunanetra. Walaupun tadi berangkatnya mungkin dari sekolah terpadu ya. Nah, ini juga perlu terus dikembangkan oleh teman-teman semua. Sehingga yang saya maksud tadi di kelas 7 di asesmen itu, silahkan. Kemarin saya juga mengundang beberapa para kepala sekolah yang antusias untuk, karena ada tawaran dari beberapa perguruan tinggi untuk melanjutkan, ternyata mereka juga sudah mulai mendesain, ya, mulai mendesain pemetaan kira-kira berapa anak yang bisa melanjutkan, berapa anak yang bisa bekerja, berapa anak yang bisa berwirausaha. Saya pikir ini penting dilakukan, ya. Jadi jangan berpikir bahwa anak-anak kita ini hanya segitu kemampuannya. Ini terus harus kita kembangkan. Yang paling pokok tadi adalah bagaimana kita menemukan potensinya. Nah, ini saya lari ke UPI barangkali. Mungkin nanti di perguruan tinggi Pak Yus masih ada penguatan. Keberanian teman-teman nanti lulusan UPI sebagai penghasil guru ya, untuk punya keberanian untuk tadi melakukan asesmen yang baik, kemudian juga menentukan poin-poinnya, sampai dengan berani tadi menyampaikan kepada pihak lain untuk menyampaikan bahwa anak ini punya potensi ini. Kemudian yang kedua, saya sih berharap juga ya, bukan berarti perguruan tinggi mesti mengikuti lapangan, tidak seperti itu juga. Tetapi paling tidak ketika kita sekarang di lapangan ini sedang mengembangkan pendidikan vokasional, maka barangkali di perguruan tinggi pun kompetensi calon gurunya ini perlu terus ditingkatkan begitulah. Karena ya gimana pun nanti lulusan walaupun tadi terus terang saja memang lulusan pendidikan khusus itu tidak mesti harus ngajar vokasional ya, tapi paling tidak bagaimana nanti mereka dibekali untuk bisa berkolaborasi secara value-nya dengan guru lain atau dengan instansi lain. Saya pikir itu apa namanya, pemberian apa ya namanya, pemberian ya sekarang dengan Merdeka Belajar itu, dengan program magang juga ada di kita itu dijelaskan ya Pak Deden. Mulai semester ini sudah mulai jalan ya mereka itu, bahkan saya di blok ya, satu semester full 20 SKS ini sesuai harapan Menteri juga ini, kita sama-sama ya, kita memberi kebebasan kepada mahasiswa untuk memperkuat, bahkan sebelumnya kita coba buka waktu itu kan magang dengan lembaga-lembaga yang bermitra dengan UPI juga, dengan SLB ya, selama itu betul-betul membekali tadi kompetensi yang betul-betul siap untuk di lapangan. Makanya disambungkanlah dengan 20 SKS itu lumayan, itu besar, itu satu semester full diberi kebebasan untuk magang, dan selain itu di setiap semester itu dia juga belajar di luar kampus. Diwajib 3 semester di UPI di perguruan tinggi itu untuk belajar di luar kampus. Yang satu semester full 20 SKS, yang satu semester lainnya itu keluar di kampus, bahkan di luar UPI. Nah, itu semuanya semangatnya samalah untuk meningkatkan kualitas calon tadi, calon pendidik dan ini, sehingga tenaga pendidik dan kependidikan yang dihasilkan oleh lembaga perguruan tinggi itu memiliki daya suai tinggi, istilah kami itu. Jadi dia punya daya suai untuk bersaing tadi. Mungkin sedikit tambahan Pak Ais. Jadi harus ada semacam apa ya, hati ya gitu ya teman-teman yang lulusan itu. Maksudnya gini, jangan terlalu fokus pada kelemahannya pada anak itu kan, tapi carilah potensi-potensi yang terbaiknya. Nah, itu menemukan potensi ini saya pikir perlu kurikulum khusus atau bagaimana yang dipilih supaya anak-anak kita atau lulusan-lulusan UPI ini memang punya keberanian untuk menemukan potensi yang memang harus digali. Kan banyak tuh yang anak-anak kita berkebutuhan khusus yang lulusan dokter juga sekarang udah banyak ya. Ya, karena konsep ahli IT juga banyak. Konsep pendidikan itu seperti itu. Jadi membawa manusia dari kondisi apa adanya ya kepada kondisi harusnya. Ya, betul. Nah, jadi menemukan yang seharusnya itulah ya. Seharusnya itu kan sasaran kita bersama. Seharusnya itu tujuan negara, harapan semua kita. Cuma untuk membawanya itu, membawa itu kan perlu tool, perlu alat, perlu strategi, metodenya. Inilah yang saya serahkan ke guru itu ya. Dan guru harus diberi kebebasan, jangan sampai guru berinovasi
kepala sekolahnya juga tidak mendukung, misalnya pengawas. Ini harus semangat bersama gitu ya. Di perguruan tinggi sama semangatnya, di praktisi juga sama, di birokrasi sama. Kita sekarang sudah ada dalam resonansi yang sama ya. Hanya tinggal bagaimana strategi masing-masing kan untuk mencapai itu. Nah, diperlukan tadi komunikasi apa yang terjadi di lapangan, apa yang sedang berkembang di perguruan tinggi, apa yang sedang berkembang di birokrasi. Tiga-tiganya harus sinergi, nanti ada konsensus gitu, ada semacam tadi jus tadi kan, di blender tadi ada kesepakatan, strategi, dan di UPI sendiri kan sedang mulai ya untuk mengimplementasikan. Saya juga dikejar-kejar terus ya oleh kebijakan ini. Sudah 1 tahun Pak Deden ini. Kita menggodok kurikulum ini. Bahkan dulu kan mengundang Pak Deden juga untuk bagaimana merestrukturasi si kurikulum supaya memang betul-betul. Jadi kalau yang sudah di lapangan bagian Pak Deden, kalau yang bagian ini bagian saya gitu kan, menyiapkan. Artinya kalau sudah match begini, kami juga tidak terlalu berat Pak lulusan-lulusan perguruan tinggi. Sama-sama kan. Ya, jadi bagaimana menyiapkan generasi ya, karena guru itu sebetulnya harus dihargai bagaimanapun kondisinya, dia adalah pahlawan pada masanya ya. Untuk sampai yang ideal itu disiapkan memang di perguruan tinggi dari sekarang. Jadi sekarang itu yang nggak boleh, pendidikan nggak boleh ditinggalkan kan, ya harus diselesaikan apa adanya. Sekarang bagian Pak Deden, nah itu sekarang di perguruan tinggi bagian kami ya untuk menyiapkan bagaimana harapan masyarakat nanti, karena salah satu kunci pertama profesi itu kan harus signifikan sosial, itu harus dibutuhkan masyarakat kan. Kalau kita tidak dibutuhkan berarti hilanglah 1 poin kan gitu. Yang sampai yang paling kuat kan profesi itu kedokteran ya. Dokter itu pasti dicari ya, yang orang sakit. Nah, apakah kita juga sudah dicari, dibutuhkan oleh masyarakat? Saya kira sampai ini sudah terpenuhi lah, kita dibutuhkan. Kedua, kenapa dibutuhkan dokter? Kenapa dibutuhkan dokter? Kan punya keahlian kan? Nah, ya, kita apa dibutuhkan kita tadi sudah terjawab luar biasanya, punya ilmu khusus kita itu. Unggulnya di situ. Kedua, punya strategi khusus. Dan tentunya kita harus saling mengawasi lah ya. Nah, makanya harus apakah APKI atau profesi kita mengawasi praktek tadi supaya tidak terjadi malpraktek, sebab akan merusak citra kita semua kan. Kalau ada malpraktek kan walaupun kecil rusaklah profesi kita semuanya. Nah, dan terakhir kita berjuangkan untuk namanya konsekuensi layanan. Nah, di Jawa Barat alhamdulillah ya udah tunda ya, ada macam-macam kan. Di tempat lain kan belum ya. Nah, itu harus sama di Indonesia itu, profesi kita dimanapun berada penghargaannya sama. Sebab kalau ada saja profesi kita tidak sama, berarti profesi kita kan tidak dihargai gitu. Nah, itu kuncinya, termasuk dari persiapan di perguruan tinggi juga sedang berjuang kami itu bagaimana supaya kurikulum PLB itu sama se-Indonesia itu, minimal 60%-nya itu. Psikologi sudah sama Pak. Ya. Jadi mereka punya kurikulum nasional, kedokteran sudah sama. Kita belum, masih belum ada konsensus itu. Jadi dimanapun kuliah harus sama gitu. Ya lokalnya 40% boleh lah gitu ya. Ciri khas masing-masing gitu. Nah, barangkali itu ya, mudah-mudahan semakin panas nih, ini hanya menghangatkan suasana supaya kita tidak terlena walaupun kondisi pandemi ya sebetulnya. Intinya sebetulnya kan mari kita menghargai profesi kita, yang paling penting itu. Ya, karena tadi Bu Susan itu sudah mulai menghargai profesi kita dengan menghargai anak juga ya tentunya. Karena saya sering menemukan ada guru yang bicara misalnya ada si etama mau berkembang bertambah, nah, itu saya pikir itu yang harus segera dirubah, itu pola pikir begitu. Sekecil apapun harus ditemukan potensinya, mari kita kembangkan potensi yang positifnya atau yang bagusnya. Dari dulu secara konseptual pendidikan khusus itu didasari oleh filosofi homo educable katanya. Jadi kita itu manusia mampu dididik. Kan ada mampu didik, mampu latih dulunya zaman dulu. Sebetulnya semua manusia itu mampu didik. Mampu dididik gitu. Jadi yakin bahwa, nah sekarang bergeser lagi bahwa keyakinan inklusi itu ada keyakinan fundamental bahwa semua anak mampu belajar.
Dalam Jadi kondisi kalau apapun. apapun, kan kondisi apa adanya kepada kondisi seharusnya. Apa adanya ya itulah kondisi realnya gitu. Bagaimana kita membawanya, itu tantangan kan. Makanya di Jepang itu berubah istilahnya itu School of Intellectual Challenge. Jadi memandang tunagrahita itu sebagai tantangan gitu. Ya, betul. Jadi di SLB itu harus memandang sebuah persoalan itu sebagai tantangan gitu. Itu filosofi terbaru itu seperti itu. Jadi disable itu kan tidak mampu itu. Jadi sebetulnya bertentangan juga, tapi itu kan regulasinya. Jadi kita meyakini dari dulu bahwa anak itu mampu dididik, mampu diajar. Itu Saya kemarin keyakinan. baru dikirim sama Pak Asep Adi kalau nggak salah. Ada alumni kita yang bisa jadi desainer gitu kan. Bisa ya. Itu luar biasa. Tapi pertanyaan saya, jadi desainer jadi desainernya itu apakah memang melalui proses sekolah atau mungkin dia melalui kursus-kursus yang lain, itu juga ya terlepas dari itulah ya. Tapi paling tidak sebetulnya anak-anak kita itu punya potensi luar biasa asal kita menemukan itu untuk kita kembangkan. Dia dasar dari keyakinan, maka lahirlah kan tantangan kan, dari tantangan akan muncullah. Jadi saya dari dulu saya percaya bahwa guru-guru SLB itu kreatif ya. Dari dulu kan ini kita belum ada itu, dari dulu sebetulnya tidak punya bahan kreasi itu. Memang makanya konten kreator itu bagaimana, kita tidak butuh buku sebetulnya, buku khusus. Ya, yang dibutuhkan bahan-bahan dasar kan, kita mengkreasi sendiri dan tadi masukkan blender keluarlah jus, itulah jus. Yang itu kreasi dari guru gitu. Dari dulu memang seperti itu gitu. Yang penting bagi teman-teman semua tidak perlu takut berinovasi. Nah, itu kuncinya. Itu. Kalau sekolah juga jangan takut bahwa guru-guru akan melampaui kita. Bahwa guru-guru diberikan keleluasaan untuk inovasi, walaupun tetap dalam koridor manajemen sekolah tentunya ya. Ya, itu kan ada manajemen, ada akademik kan, ada masalah konseling segala macam. Itu memang ranah pendidikan 3 itu. Saya pikir kita sudah seirama nih Pak. Ya, sudah seirama. Satu frekuensi lah. Bagaimana nanti kerjasama ke depan ya antara kami di birokrasi, teman-teman juga di praktisi dengan akademisi, betul-betul membuat konsep-konsep kita yang lebih implementatif terutama. Ya, betul-betul kita harus berjuang bersama bahwa profesi kita memang dibutuhkan, meyakinkan, kemudian punya daya saing, dan itu target kami juga di perguruan tinggi, bagaimana lulusan itu punya daya saing, daya suai, gitu, bisa menyesuaikan, bisa beradaptasi, berinovasi. Kemudian mungkin sedikit sebelum berakhir sedikit lagi tambahan ini. Ketika teman-teman nanti di poin yang berikutnya terakhir yang di SLB Juara adalah bagaimana mengembangkan SLB ini sebagai research center, Pak. Itu di SLB Juara. Nah, ketika teman-teman nanti di sekolah luar biasa ini mengubah peran fungsinya, SLB ini ditambah sebagai research center, maka disitulah sebetulnya akan kelihatan bahwa profesi pendidikan khusus itu sangat dibutuhkan. Ya, jadi nanti levelingnya akan berbeda, akan kelihatan bahwa ketika ada anak berkebutuhan khusus di sekolah umum, tentunya membutuhkan layan kita dimanapun Anda berada. Nah, tapi ketika dibutuhkan itulah tunjukkan bahwa profesi kita itu guru pendidikan khusus punya kelebihan. Jangan sampai begitu ditanya, ini ada anak tunagrahita di kumaha bapak, kan tidak boleh begitu. Nah, kan tadi 5 syarat tadi ya. Pertama harus punya ilmunya, kedua teknik metodenya sendiri, itu yang tidak dimiliki oleh yang lain. Kalau di guru umum itu dulu ada namanya didaktik ya. Kita khusus ortodidaktik gitu kan, itu khususnya itu. Metodiknya khusus gitu. Bahkan levelingnya bisa jadi turun lagi. Jadi begini, teman-teman itu bisa jadi konsultannya guru-guru umum kan gitu ya. Karena didaktik khusus tadi nggak punya kan mereka didaktik, ilmu mengajar, ilmu didaktik itu ilmu mengajarnya, tapi kita punya ortodidaktik gitu. Jadi pedagogik kita punya ortopedagogik gitu. Jadi lebih khusus lagi. Masalahnya ngerti itu teman-teman. Jadi ya kita sambil kan ini produk berkembang ini sama dengan ini, saya tadi menyatakan bahwa guru itu adalah pahlawan pada masanya ya. Jadi biarlah dia guru pahlawan di semua masa, sepanjang masa. Artinya dia itu tidak boleh dipaksa untuk dalam kondisi ideal yang sekarang. Dia itu sama saya juga produk lama kan. Paling di-upgrade sesuai dengan ininya. Tapi yang berat itu Pak Deden,
menyiapkan generasi ini Betul. yang mahasiswa sekarang, calon-calon guru itu. Itulah yang tidak boleh seperti guru sekarang gitu. Dia harus lebih karena tantangannya lebih berat gitu. Nah, itu jadi saya sering katakan bahwa apapun yang sudah dilakukan guru itu adalah sudah berjasa ya. Dia mengembangkan dari dulu, saya amati ya guru-guru SLB itu. Sekarang inovasi didorong sesuai dengan potensinya. Nah, itu bagian Pak Kabid lah membinanya ya, itu termasuk perguruan tinggi juga. Saya pikir apresiasi luar biasa kalau memang perguruan tinggi sudah berpikir seperti tadi. Ya yang sudah lama Pak, memang itu produk lama lah. Yang tugas kita nih, tugas kami di birokrasi untuk mengupdate-nya, service training, kalau bisa bekerjasama. Tapi ketika sudah memiliki wacana bahwa harus ada perubahan dari sisi kurikulum di perguruan tinggi sehingga menghasilkan nanti GTK yang kita harapkan, saya pikir ini luar biasa. Jadi kita nyambungkan gitu supaya harapan itu sesuai kan dengan proses yang di perguruan tinggi. Makanya perguruan tinggi juga harus dibantu, Pak. Dibantu supaya bisa memenuhi harapan dari ini customer lah ya, istilah customer yang akan memakai supaya profesi kita memang kokoh kuat. Ya, ada lagi barangkali itu sudah mulai panas ya karena hari Jumat ini. Ya, kita ngobrol santai sebetulnya, ngopi lah, ngobrol pintar ya sedikit untuk merefleksikan apa yang sudah terjadi di masa lalu, kondisi faktual hari ini, dan perspektif ke depan ya, bagaimana kita ke depannya. Tentunya tantangannya, saya juga kan udah generasi sudah muda Pak Deden. Nanti generasi muda lah yang akan menjawabnya ya. Kita itu hanya memfasilitasi ya, supaya jangan sampai terlena gitu ya dengan isu-isu itu. Kita tadi tidak boleh ditolak kita, tapi kita punya prinsip keilmuan, prinsip yang kehususan tadi, yang kemandirian juga. Saya sering dikatakan kita khusus, yang namanya khusus ya berbeda dengan umum gitu ya. Bukan berarti umum yang khusus, tapi khusus punya aturan sendiri, punya metode sendiri, dan tentunya konsensus lah. Yang sedang saya giring itu pada ini ada konsensus gitu, kesepakatan, komitmen bersama untuk melakukan sebuah, tadi kan satu inovasi, kemudian berbagai juara itu harus disiapkan bersama, termasuk dari regulasi. Nah, yang paling berat kan kita berjuang di regulasi supaya apa yang kita rintis, kita bangun tidak dianggap melawan regulasi. Padahal ini semua dalam rangka untuk mencapai cita-cita gitu. Keberanian itu harus dilindungi gitu ya. Nah, itulah peran para birokrasi itu, melindungi inovasi kreativitas guru gitu. Barangkali itu saja ya penutupnya. Sebelumnya barangkali ada yang bisa disampaikan oleh Pak Kabid. Closingnya satu, mari kita menghargai profesi kita, guru pendidikan khusus, dengan tadi mengimplementasikan baik secara akademik maupun praktisnya. Yang kedua, jangan takut berinovasi, terus lakukan inovasi. Dan yang ketiga, jangan lupa berkolaborasi, karena kita tidak bisa berdiri sendiri untuk menciptakan sebuah program yang hebat bagi anak didik kita. Saya pikir itu Pak, sukses untuk teman-teman semua. Dan bagi perguruan tinggi, kita berharap dan kita tunggu produk-produknya yang memang nanti bisa betul-betul sesuai dengan kebutuhan lapangan. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat ya. Ini acara ngopi perlu didukung nih oleh semua pihak supaya kita ya paling tidak ya bisa bersilaturahmi ya untuk bersama. Nah, dengan demikian kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya ya. Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Deden. Pak Suhe. Ya, salam semuanya ya, sehat. Pak Herman. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Ini yang nyarapi kopi nah gitu. Alhamdulillah Pak Den jadi